Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri dalam tema kali ini harapan masyarakat pada pilkada di Provinsi Bengkulu. Nah tadi sempat membahas terkait dengan kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi gitu ya dalam pilkada nanti, terutama tadi berkaitan dengan money politik dan lain sebagainya. Gini teman, tanggapan dari Bang Riki sendiri untuk melihat dalam pilkada nanti apakah kerawanan-kerawanan ini juga potensi terjadi cukup tinggi, apalagi terutama tadi money politik yang kita bahas gitu. Saya mungkin termasuk orang yang frustasi soal money politik, gitu kan. Karena sejauh ini tidak ada instrumen yang jelas, misalkan baik itu dari penyelenggara pemilu, misalkan untuk mengantisipasi money politik atau masifnya money politik ini. Demikian juga dengan partai politik atau komitmen kandidat untuk tidak terlibat dalam partai politik. Ya demikian juga masyarakat kita. Gitu kan. Jadi saya kalau ditanya secara pribadi, saya orang yang paling pesimis bahwa money politik itu tidak akan terjadi dalam pilkada. Itu hal yang seolah-olah itu jadi wajib gitu, bukan lumrah lagi gitu. Ini jadi fenomena wajib dalam pilkada. Nah soal ini kan kalau kita bicara sistem, tidak ada sistem yang mampu mengantisipasi. Sekelas mantan ketua MK Mahfud MD juga frustasi soal money politik gitu. Dia tidak bisa membedakan mana sedekah, mana money politik gitu kan. Bayangkan gitu. Artinya kita pesimis lah kalau soal money politik itu misalkan tidak berlaku dalam pilkada ke depan. Tentu kan ini menyangkut integritas masalahnya. Integritas itu tidak bisa secara instan. Misalkan melalui peraturan KPU, misalkan tidak mungkin terjadi gitu. Atau partai politik rame-rame peserta pemilu datang ke sebuah acara, tanda tangan bareng-bareng untuk menyatakan komitmen untuk tidak terlibat partai politik. Ini hanya sekedar seremonial belaka gitu. Ini tidak akan menyelesaikan persoalan bahwa ke depan pilkada kita, saya pastikan gitu, ini akan menjadi ladang money politik yang akan semakin masif gitu kan. Ini bukan sebuah nilai pesimis ya, tapi fenomena ini harus kita akui secara sadar bahwa money politik di tengah pemilu kita ini tidak ada instrumen yang jelas untuk mengantisipasi itu, untuk memberhentikan apalagi gitu kan terhadap money politik, khusus money politik ya. Nah selain itu di luar itu kan ada fenomena lain, misalkan soal kerentanan kesukuan misalkan. Nah, tentu gesekan ini kan masih bisa lah diantisipasi. Misalkan ya kita tahu sendiri bahwa pilkada itu rentan sekali soal isu kesukuan, misalkan isu kesukuan, rasis. Nah ini yang justru sangat mengancam integrasi bangsa sebenarnya ketika kita berbicara ini. Makanya peraturan KPU itu perundang-undangan itu tegas sebenarnya soal SARA itu akan bisa mendiskualifikasi calon gitu kan kalau ini terlibat dalam konten kampanye SARA gitu. Nah tapi ini kadang-kadang hilang dari sorotan publik. Yang menarik itu ya masalah money politik aja gitu kan. Nah selain itu tadi peran pers gitu. Saya ini bekerja di dunia pers yang hari ini kita juga perlu soroti gitu kan. Nah pers kita juga sedikit terjebak ya, bukan sedikit lagi sebenarnya, kalau bahasa kita Bengkulu itu tercalup lah gini, tercalup lah dalam fenomena bagaimana politik kita ini. Ngisap loh. Kalau bahasa Bengkulu ya tercalup lah, tapi artinya begini, bahwa pers kita juga butuh bangunan integritas yang masif juga gitu kan, bahwa pers kita hari ini justru terjebak dalam irama engagement kan? dalam media sosial itu impuls dari kontennya justru untuk engagement, bukan untuk kepentingan publik. Nah, ini yang fenomena yang sedang terjadi. Nah ini kan dibutuhkan wartawan dan lembaga pers yang berintegritas juga. Ujung-ujungnya kita akan kembali pada integritas semua nih. Nah ini tidak bisa selesai dalam 5 tahun, apalagi dengan kampanye, apalagi diskusi kita dalam 30 menit dalam TVRI, nggak mungkin gitu.
Nah, sangat naif misalkan ketika ada misalkan orang yang menyatakan bahwa money politik akan selesai ke depan. Nah, ini pondasinya harus dibenahi. Artinya kan sistemnya harus diperkuat gitu kan. Ya hasilnya mungkin bukan pemilu hari ini, tapi pemilu 50 tahun ke depan mungkin ya. Entah 2045 setelah Kak Fahmi calon gubernur misalkan Sumsel gitu kan gitu. Ya, gimana nih Bang Riki harapannya untuk agar masyarakat juga semakin sadar gitu ya, agar misalnya pilkada ini berjalan dengan integritas kita yang tinggi nih, seperti apa? Ya untuk membangun integritas itu tidak bisa lewat hanya pilkada gitu, karena ini kan benang kusut gitu kan, bahwa integritas itu ya pendidikan harus dibenahi gitu, kesejahteraan harus dibenahi gitu kan. Keadilan juga harus dibenahi, artinya kan instrumen hukum juga harus dibenahi, penegakan hukum. Nah ketika seluruh unsur ini bekerja dengan baik, integritas itu akan hadir dengan sendirinya gitu. Jadi, tidak akan kemudian teriak lagi bahwa saya merasa tidak adil atau saya merasa tidak sejahtera, yang kemudian misalkan jadi teroris segala macam, ini kan fenomena. Nah, yang tidak bisa diselesaikan dengan peraturan KPU, tidak bisa diselesaikan dengan undang-undang pemilu. Ya, artinya memang semua unsur memang harus terlibat gitu. Terlibat. Hasilnya bukan hari ini, Mas, bukan hari ini, pemilu ke depan, apalagi pilkada bulan Juli, November nanti ya, enggak mungkin. Dalam bulan ini gitu ya. Kita juga lihat bagaimana nanti 5 tahun ke depan seperti itu. Oke, mungkin ke Pak Fahmi sendiri, mungkin statement closing kita hari ini, mungkin harapan dari masyarakat nanti seperti apa sosok pemimpin yang akan kita dapatkan, mungkin sosok pemimpin yang nanti akan terpilih, dan juga bagaimana nanti berkaitan dengan integritas itu sendiri tadi. Oke. Mungkin ini harapan terbesar. Mungkin kalau kita ingin mengharapkan pilkada ini ideal, rasanya masih susah di tengah sistem politik kita yang memang sudah sengkarut seperti ini. Maka saya dalam beberapa kesempatan, bahkan dalam beberapa tulisan dan dalam berbagai forum, saya mengusulkan setuju dengan untuk gubernur, bupati, dan wali kota itu tidak lagi menggunakan pilkada langsung, dipilih langsung, tapi kembalikan lagi kepada sistem yang lama, dipilih oleh DPR saja. Itu jauh lebih cost-nya lebih ringan dan tidak meracuni masyarakat dengan praktek-praktek money politik. Jadi cukuplah pemilihan langsung itu hanya untuk presiden dan anggota legislatif saja, tapi untuk kepala daerah, level gubernur, bupati, wali kota dikembalikan ke anggota DPRD di masing tingkatan untuk memilih kepala daerah. Saya kira ini usulan yang paling rasional, dan ini sedang digagas oleh teman-teman para stakeholder yang lain. Karena kalau untuk memutus rantai ini, money politik ini rasanya tidak mungkin, karena yang terlibat itu masyarakat juga udah menjadi habit juga, kebiasaan juga. Jadi butuh waktu panjang. Oleh sebab itu harus dipotong dengan cara ya dikembalikan ke DPR saja. Kalaupun terjadi money politik, cukup anggota DPR aja yang money politiknya. Oke, baik. Jadi dari Bang Fahmi sendiri nanti bisa memunculkan gagasan baru gitu ya. Dan terima kasih banyak Pak Riki sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, sama-sama. Untuk bisa berbincang hari ini di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, dalam perbincangan kita kali ini berkaitan dengan harapan masyarakat untuk pilkada di Provinsi Bengkulu. Semoga kita berharap nanti pilkada bisa berjalan dengan baik dan kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik, membawa perubahan dan juga kesejahteraan masyarakat. Akhirnya saya Afriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.